Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nasrullah selaku dosen pengampu mata kuliah LKNB Praktikum dan teman-temanku yang insyaallah sedang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang hasil pengamatan kami tentang dana pensiun syariah di Bank Bukopin Bangkalan. Langsung saja, saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian dana pensiun dan sejarah dana pensiun di Bank Bukopin. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang menjalankan dan mengelola program yang menjanjikan manfaat dana pensiun. Dana pensiun secara umum dapat dikatakan sebagai perusahaan atau lembaga yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai dengan perjanjian. Dalam artian, pensiun dapat diberikan kepada karyawan saat karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau karena sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun. Sejarah dana pensiun Bank Bukopin. Bank Bukopin didirikan di Indonesia pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia atau disingkat dengan Bank Bukopin dan mulai menjalankan operasionalnya di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971. Dalam perkembangannya, Bank Bukopin telah melakukan penggabungan usaha dengan beberapa bank umum koperasi. Dana pensiun Bukopin merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Karyawan Bank Umum Koperasi Indonesia yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 94 tanggal 9 Maret 1987 Notaris Muhani Salim SH dengan nama Yayasan Dana Pensiun Karyawan Bank Umum Koperasi Indonesia yang pembentukan dananya telah mendapat persetujuan dari Menteri berdasarkan Surat Nomor 721/MK 11/1987 tanggal 2 Oktober 1987. Kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Dana Pensiun dengan Surat Pengesahan 4 Juli 1995 berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 185/KM17/1995 dengan program pensiun manfaat pasti. Adapun peraturan dana pensiun Bank Bukopin yang telah diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1296/NB1/2014 tanggal 3 Juni 2014 dengan program pensiun iuran pasti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang pengelolaan dana pensiun di Bank Bukopin cabang Bangkalan. Nah, untuk pengelolaan dana pensiun sendiri adalah tugas dari Taspen, sedangkan Bank Bukopin hanyalah sebagai mitra dari Taspen. Nah, untuk Bank Bukopin ini sendiri bukan mengelola, tapi hanyalah sebagai memberikan fasilitas kepada pensiunan berupa kredit pensiunan. Nah, dari kredit pensiunan itu para pensiunan bisa melakukan pinjaman dari Bank Bukopin tersebut. Nah, untuk perhitungan peminjaman tersebut diperhitungkan sejak dari pertama gaji pensiunan. Nah, untuk hal ini diharapkan Bank Bukopin ini bisa membantu para pensiunan untuk mengelola atau untuk mengembangkan usahanya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah produk yang dimiliki oleh Bank Bukopin Bangkalan. Nah, Bank Bukopin ini memiliki kredit pensiun di mana kredit itu terbagi menjadi 2 produk. Nah, yang pertama itu adalah produk kredit pensiun dan kedua
produk kredit prapensiun. Untuk produk kredit pensiun ini adalah kredit yang bisa diberikan kepada nasabah yang telah pensiun atau telah usai masa kerjanya. Nah, sedangkan untuk kredit prapensiun ini adalah kredit yang diperuntukkan kepada para nasabah yang masih aktif kerja atau hampir pensiun seperti itu. Nah, Bank Bukopin ini hanyalah menyediakan kredit bagi para pensiunan, di mana para pensiunan boleh meminjam dana kepada Bank Bukopin. Tetapi dari pihak Bank Bukopin sendiri dapat menentukan berapa besar uang yang akan diberikan kepada nasabah itu sesuai dengan gaji yang ia miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbaatin Rosiana. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang produk unggulan yang dimiliki oleh Bank Bukopin. Sebenarnya, Bank Bukopin itu memiliki banyak produk, kan tadi sudah disebutkan oleh pemateri yang tadi. Nah, sedangkan produk yang paling diunggulkan oleh Bank Bukopin itu ialah produk kredit prapensiun, di mana kredit prapensiun itu dapat dikatakan kredit MPP atau bisa disebut kredit masa prapensiun. Nah, kredit tersebut ialah kredit yang sangat berbeda dengan bank-bank lain, di mana letak perbedaannya ialah angsurannya tidak akan dipotong angsuran sebelum masa kerjanya berakhir, atau bisa disebut juga si nasabah itu pensiun, dan gaji nasabah tersebut akan utuh pada saat nasabah itu masih bekerja. Tetapi jika di bank lain, angsuran itu berlaku setelah nasabah mengambil kredit pada bank itu, di mana gajinya itu akan terpotong oleh angsuran yang dimiliki nasabah itu sendiri. Nah, Bank Bukopin itu sendiri mengambil dari dana taspen yang dimiliki nasabah itu sendiri, di mana pada saat nasabah mendapatkan gaji, pihak taspenlah yang memotong gajinya untuk dikelola pada saat pensiunan nanti. Nah, bukan Bank Bukopinnya yang memotong gajinya, tapi pihak taspenlah yang memotong gaji dari nasabah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu cara pemasaran Bank Bukopin dan cara untuk menarik peserta para pensiunan. Ada 3 cara yang dilakukan oleh Bank Bukopin untuk memasarkan produknya itu. Yang pertama itu, Bank Bukopin itu melakukan sosialisasi ke dinas-dinas, bahwasanya di lembaga Bank Bukopin itu memiliki produk kredit pensiunan. Nah, yang kedua, Bank Bukopin melakukan sosialisasi perorangan, misalnya seperti dari tetangga ke tetangga, dari kerabat ke kerabat. Yang ketiga, yang terakhir ialah open table. Nah, untuk yang ketiga ini, untuk open table ini biasanya Bank Bukopin mendatangi BKPSDA, di mana BKPSDA itu lembaga yang menangani terkait segala hal pegawai negeri, dari SK pengangkatan pegawai negeri, SK kenaikan pangkat, hingga SK pensiun. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembayaran program pensiun. Prosedur pemberian pensiun adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh nasabah Bank Bukopin atau nasabah lainnya untuk mengambil uang pensiunnya. Adapun cara pengambilannya adalah dengan datang langsung ke Bank Bukopin tersebut. Dalam pemberian secara langsung ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah. Yang pertama adalah mengisi formulir. Para peserta pensiun akan diberikan beberapa formulir untuk diisi, yaitu yang berupa surat pernyataan pembayaran pensiun pertama. Yang kedua adalah surat pernyataan pembayaran pensiun rekening. Proses yang kedua adalah melampirkan. Setelah mengisi formulir yang diberikan, para peserta pensiun diwajibkan mengembalikan formulir tersebut dengan melampirkan beberapa hal, yaitu 1. Asli tembusan SK pensiun berpas foto. Yang kedua, asli dan lembar 2 SKPP definitif dari Pemda. Yang ketiga, fotokopi SK Capek dilegalisir instansi. Yang keempat, fotokopi Karpek dan kartu peserta Bank Bukopin. Yang kelima adalah
Pas foto pemohon terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Yang keenam, pas foto istri atau suami terbaru ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar. Yang ketujuh, asli surat keterangan masih sekolah atau masih kuliah terbaru untuk anak berusia 21 sampai 25. Yang kedelapan, fotokopi KTP pemohon. Yang kesembilan, surat keterangan penghasilan apabila istri atau suami pegawai negeri atau pensiunan. Yang kesepuluh, fotokopi nomor rekening bank atas nama sendiri sesuai pensiunan. Proses yang ketiga adalah membawa SK asli pensiun. Peserta wajib membawa SK asli pensiun di instansi tempat dia bekerja sebagai bukti yang otentik bahwa yang bersangkutan memang benar-benar sudah pensiun. Yang proses yang keempat adalah pengajuan berkas rangkap 2. Berkas-berkas yang dilengkapi wajib dibuat rangkap 2 sebagai dokumentasi bagi pihak peserta yang bersangkutan maupun bagi pihak Bank Bukopin. Setelah peserta melengkapi dokumen-dokumen tersebut, maka peserta pensiun dapat langsung mengambil pensiunnya. Cara mengambil uang pensiunnya tersebut yaitu dengan menuju bagian customer service, karena pada bagian ini kelengkapan dokumen akan diperiksa dan diteliti. Selanjutnya akan direkam data, setelah itu baru dilakukan perhitungan yang kemudian diserahkan ke bagian verifikasi. Yang kedua, pada bagian verifikasi, berkas yang ada kembali diperiksa. Apakah layak untuk ditindaklanjuti atau tidak? Jika tidak, akan dilakukan penelitian. Jika iya, maka berkas tersebut akan diserahkan ke bagian otorisator. Setelah itu, setelah ditandatangani oleh bagian otorisator, maka pencetakan voucher pembayaran dapat dilakukan. Voucher yang telah dicetak akan ditandatangani pada bagian pengesahan. Setelah disahkan, voucher tersebut diberikan kepada bagian kasir yang selanjutnya akan dibayarkan ke peserta pensiun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.